Deiksis, mata kuliah pragmatik. Langsung saja materinya akan dibahas oleh yang pertama akan dibahas oleh Unasi. Pada dipersilahkan. Baik, di sini ada pengertian deiksis, yang dimana deiksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjukkan atau menunjuk. Dengan kata Latin informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu, baik benda, tempat ataupun waktu. Yang di sini yang dimana contohnya dalam kalimat saya mencintai dia, informasi dari kata ganti saya, dan dia hanya dapat ditelusuri dari konteks ujaran. Dan di sini pun ada jenis-jenis deiksis, yang dimana deiksis persona. Deiksis persona secara langsung diwujudkan dalam kategori gramatikal tentang persona ataupun orang, menjadi persona 1, 2, dan 3. Berbeda dengan persona pertama dan kedua. Di sini pun ada deiksis tempat, yang dimana deiksis tempat itu berkaitan dengan pemberian bentuk kepada lokasi, ruang dipandang dari lokasi pameran dalam suatu peristiwa berbahasa. Dan di sini pun ada deiksis penunjuk, yang dimana kata ganti penunjuk, kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu dekat dengan penutur, dan itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh dari penutur, ataupun sesuatu itu bukan hanya benda atau barang, melainkan juga keadaan, peristiwa, bahkan waktu. Dan di sini pun ada deiksis waktu. Waktu yaitu jarak waktu dipandang dari waktu atau saat suatu ungkapan dibuat oleh pembicara, seperti sekarang, pada saat ini, kemarin, besok, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Siti Amalia. Selanjutnya deiksis wacana. Deiksis wacana adalah mengacu kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diperankan sebelumnya dan atau yang sedang dikembangkan yang akan terjadi. Deiksis wacana berhubungan dengan penggunaan ungkapan di dalam suatu ujaran untuk mengacu kepada suatu bagian wacana yang mengandung ujaran itu, termasuk ujaran itu sendiri. Selanjutnya deiksis sosial. Deiksis sosial berhubungan dengan aspek-aspek kalimat yang mencerminkan kenyataan-kenyataan tertentu tentang situasi sosial ketika tindak tunduk terjadi. Deiksis sosial menunjukkan perbedaan-perbedaan sosial atau perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti jenis kelamin, usia, kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya yang ada pada partisipan dalam sebuah komunikasi verbal yang nyata, terutama yang berhubungan dengan segi hubungan peran antara penutur dan petutur atau penutur dengan topik atau acuan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Sarniti. Di sini yaitu ada bentuk deiksis. Tentang bentuk deiksis biasanya dihubungkan dengan jumlah pendukungnya. Dari situ dapat dilihat adanya golongan deiksis, yaitu deiksis morfem, deiksis kata, dan deiksis frase. Deiksis morfem yakni deiksis yang tidak berbentuk kata sebagai morfem bebas, melainkan berbentuk morfem terikat, seperti awalan atau akhiran. Misalnya, ku diikuti verba ku, mu nya seperti dalam milikku, pemandanganmu di depannya. Selanjutnya yaitu deiksis kata. Deiksis kata yakni deiksis yang hanya terdiri dari satu kata, seperti ini, sana, aku, begitu, ya, sekarang, kelak, tuan, dan hamba. Selanjutnya yaitu deiksis frase. Deiksis frase yakni deiksis yang terdiri dari dua kata atau lebih. Misalnya di sini, esok pagi, tuan hamba, paduka, tuan, pada waktu itu, di kelak kemudian hari. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oke,
Oke, baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Mungkin nanti akan kita coba contoh dari masing-masing dieksis, akan kita praktekkan. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kamu dari Jakarta ya, Ti? Bukan aku, tapi itu ibuku. Kamu tidak ikut acara kampus? Tidak, besok aku di sini saja menemani kakakku. Oh, Titi, apa kabarmu, Ti? Alhamdulillah, kabar saya baik, Kak. Baiklah, itulah tadi contoh percakapan yang menunjukkan contoh bentuk dieksis. Baiklah, di sini juga saya akan menyimpulkan ya, deiksis persona, deiksis waktu, deiksis tempat dari percakapan yang telah dipraktekkan. Dalam percakapan di atas atau yang telah tadi dipraktekkan, yang digunakan adalah deiksis persona proksimal atau dekat, karena penutur menyebut dirinya dengan sebutan aku atau orang pertama, dan lawan tutur kamu, orang kedua, serta kata sapaan tersebut menunjukkan kedekatan hubungan psikologis atau akrab, seperti terlihat dalam percakapan di bawah ini ya. Kemarin kamu dari Jakarta ya, Ti? Titi menjawab, bukan aku, tapi ibuku. Kamu tidak ikut acara besok di kampus? Sementara itu, ibuku dan kakak merupakan kata sapaan orang ketiga yang termasuk deiksis personal distal atau jauh, karena orang tersebut tidak terlibat dalam percakapan, seperti dalam percakapan di bawah ini. Bukan aku, tapi ibuku. Kamu tidak ikut acara kampus? Besok aku di sini saja menemani kakak. Terakhir yaitu percakapan antara kakak dan Titi yang termasuk deiksis persona proksimal karena terlibat langsung dalam percakapan. Kata sapaan yang digunakan yaitu Titi dan Kak. Sebenarnya termasuk orang ketiga, namun di situ digunakan untuk menghormati dan mengakrabkan diri dengan lawan bicara. Nah, itulah tadi contoh deiksis persona. Sekarang deiksis tempat. Nah, kata Jakarta di kampus dan di sini termasuk deiksis tempat distal atau jauh. Karena jauh dari penutur, maksudnya tempat tersebut tidak dijangkau oleh mitra tutur. Mereka tidak berada di tempat itu dan masih dalam tahap rencana, seperti pada percakapan di bawah ini. Kemarin kamu dari Jakarta ya, Ti? Titi menjawab, bukan aku, tapi ibuku. Kamu tidak ikut acara besok di kampus? Una menjawab lagi, besok aku di sini saja menemani kakak. Itulah contoh deiksis tempat. Selanjutnya deiksis waktu. Nah, dari percakapan yang mereka praktekkan bahwa di sini terdapat kata kemarin dan kata besok, itu termasuk ke dalam deiksis waktu. Oke, itulah tadi contoh dari bentuk deiksis dalam sebuah percakapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.